Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas analisa proses bisnis. Baiklah, yang pertama pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang bisnis? Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok, atau organisasi kepada konsumen masyarakat dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Baiklah, yang kedua, mengapa pentingnya menganalisa proses suatu bisnis? Analisa proses bisnis itu penting agar kita dapat mempelajari dan memahami bagaimana aktivitas dan fungsi dari suatu proses bisnis dapat berjalan sesuai dengan pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dari analisa proses bisnis diantaranya adalah memahami hubungan proses bisnis yang sedang berjalan dengan percakapan visi dan misi organisasi. Selain itu, juga analisis proses bisnis bertujuan mempelajari kumpulan proses dan aktivitas dari proses bisnis yang digunakan organisasi dan mempelajari seberapa jauh proses bisnis mencapai tujuan dari organisasi. Baiklah, pertanyaan yang ketiga, hubungan analisa proses bisnis dengan sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Hubungannya dengan proses bisnis yaitu seperangkat aktivitas yang berhubungan secara logis yang menjelaskan bagaimana tujuan bisnis tertentu dilaksanakan, dan bisnis dapat dipandang sebagai sekumpulan proses bisnis. Lanjut kita pertanyaan yang keempat, apa saja komponen-komponen yang sangat penting dalam bisnis? Coba jelaskan. Yang pertama itu ada tujuan ya. Suatu proses harus memiliki tujuan yang jelas atau untuk apa proses itu dikerjakan. Kemudian yang kedua juga ada batasan. Boundary, scope, ruang lingkup proses harus terdefinisi dengan jelas agar tidak keluar dari lingkup proses yang dianalisa. Contoh, analisa sistem informasi penggajian. Yang kemudian ada juga input. Sistem yang bekerja untuk memproses sesuatu haruslah memiliki input yang jelas. Input suatu proses di sebuah sistem dapat berupa suara, kertas, sinyal, ataupun data dan media lain. Contoh, suara, gambar, dokumen, dan lain-lain. Kemudian ada output. Setelah input masuk ke sebuah sistem, kemudian akan diproses. Hasil itulah yang dinamakan output. Kemudian ada sumber daya. Sumber daya itu contohnya banyak, ya seperti kita, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, perangkat komunikasi, dan jaringan, serta data atau bahan yang diolah. Kemudian urutan aktivitas. Suatu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berturut sesuai dengan waktu dan uang, bahkan memiliki SOP, Standard Operating Procedure. Kemudian melibatkan lebih dari satu unit dalam organisasi. Suatu proses melibatkan unit-unit terkait yang saling bekerja sama, berinteraksi untuk mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir, menghasilkan suatu nilai untuk stakeholders. Selain memiliki tujuan, suatu proses juga menghasilkan nilai atau manfaat bagi orang lain. Contoh, untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa dampak COVID-19 terhadap jalannya bisnis di Indonesia? Virus corona baru merebak sejak awal bulan ini di tanah air. Namun nampaknya telah memukul berbagai sudut ekonomi. Indeks bursa saham rontok, rupiah terperosok, dan pelaku di sektor real berteriak susah berusaha. Lembaga Keuangan Dunia, Ekonomi, dan otoritas pemerintah membuat sejumlah prediksi. Ekonomi Indonesia bisa masuk dalam skenario terburuk jika mengatasi dengan benar pandemi ini. Pada perdagangan, indeks harga saham gabungan ditutup turun 1,3% di level 3.937. Sepanjang pekan ini,
IHSG telah menyentuh posisi terendahnya sepanjang 8 tahun terakhir. IHSG sempat jatuh di level 3000, yakni pada 24 Juni 2012 di posisi 3955,58. Tak hanya merosotkan pasar modal, virus corona juga menjatuhkan nilai tukar rupiah. Pada Senin tanggal 23 per bulan 3, harga jual dolar Amerika Serikat di 5 bank besar menembus 17.000. Sementara kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR menempatkan nilai rupiah di posisi 16.608 per dolar Amerika. Melihat berbagai skenario tersebut, ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang akan sangat bergantung pada penanganan pandemi virus corona. Makin buruk penanganan, korban akan terus berjatuhan dan sulit membendung dampak ekonominya. Baiklah, soal nomor 6. Sebutkan satu proses bisnis dan coba jelaskan bagaimana proses berjalannya bisnis itu. Baiklah, dan di sini saya mengambil contoh tentang bisnis Lazada. Bukan di endorse. Baiklah, yang pertama itu ada marketingnya ya. Marketing yang dilakukan oleh Lazada agar menarik minat pelanggan adalah dengan memasang iklan di media sosial, contohnya Facebook dan YouTube. Ini memang sudah strategi suatu perusahaan gitu. Kemudian pelayanannya, yang pertama kami menyediakan produk premium dengan 10 kategori: elektronik, buku, telepon seluler, komputer, perlengkapan rumah, dan lain sebagainya, sampai banyak lagi lain-lainnya. Yang kedua, kami menawarkan diskon dengan harga menarik. Ini diskon memang selalu gitu. Kemudian yang ketiga, Lazada Indonesia sebagai pusat belanja online terlengkap dan terpercaya di Indonesia dengan kemudahan gratis ongkir, kurir profesional, dan eksklusif. Kami akan mengantar barang pesanan Anda dengan cepat dan aman. Kemudian yang keempat, kami juga menyediakan pembayaran dengan uang tunai sehingga Anda dapat melakukan pembayaran saat barang Anda diterima. Kemudian proses yang ketiga itu pembayaran. Lazada memberikan kemudahan kepada Anda dalam bertransaksi berbelanja. Kami menyediakan 3 metode pembayaran yang menjamin kenyamanan dan keamanan Anda. Dengan berbelanja di Lazada, Anda dapat memilih metode pembayaran yang Anda inginkan dengan mudah. Pertama itu ada bayar di tempat atau COD, kemudian ada bank transfer, dan kemudian ada kartu kredit. Kemudian yang keempat, pengiriman dan pengembalian barang. Lazada mengirim barang pesanan ke seluruh Indonesia bekerja sama dengan First Logistik, JNE, dan RPS Logistik. Kami pastikan pengiriman barang Anda aman dan layanan pelanggan kami akan selalu membantu Anda dengan memberikan informasi mengenai status pengiriman barang yang ada. Pengembalian atau pertukaran barang. Jika dalam 14 hari sejak diterimanya produk mengalami kerusakan, Anda dapat mengembalikannya ke Lazada dan kami akan mengembalikan uang Anda atau memberikan store kredit. Baiklah, ada sedikit catatan. Yang pertama, Lazada akan melakukan pengecekan produk yang dikembalikan untuk memastikan kondisi barang sesuai dengan klaim yang diajukan. Kemudian kedua, jika barang yang dikembalikan telah tervalidasi atau pengambilan disetujui, Lazada akan mengganti biaya kirim sesuai tarif regular atau standar yang tercantum pada resi RW Bill. Kemudian yang ketiga, jika produk yang dikembangkan tidak tervalidasi, pengembangan tidak layak untuk diproses lebih lanjut. Pengembalian maksudnya. Biaya pengiriman kembali produk tersebut tidak diganti. Baiklah, mungkin itu saja tugas proses bisnis dari saya. Mohon maaf atas kurang bagusnya video ini. Tetap dukung kita terus. Semangat. Apa sih, potong aja lah.